Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 17 Januari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Raja Sorga bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, sebab Yesus yang adalah Raja Sorga rela turun menjadi manusia untuk menjadi korban pendamaian bagi kami, sehingga kami dapat dipersatukan kembali dengan Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Kepada Saudara Flandi, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 17 Januari, adalah Raja Surga. Ayat Alkitab 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus memandang para hewan korban yang tidak bersalah dan melihat bagaimana orang-orang Yahudi menjadikan perhimpunan besar ini sebagai peristiwa pertumpahan darah dan kekejaman. Gantinya, menyesali dosa dengan kerendahan hati, mereka malah melipat gandakan pengorbanan hewan, seolah-olah Allah dapat dihormati melalui pelayanan yang tidak berperasaan. Para imam dan penguasa telah mengeraskan hati mereka karena keegoisan dan keserakahan. Simbol-simbol yang menunjuk pada anak domba Allah telah mereka jadikan sarana untuk mendapatkan keuntungan.
Oleh karena itu, di mata masyarakat, kesucian upacara korban telah banyak dirusak. Kemarahan Yesus bergejolak. Ia mengetahui bahwa darahnya yang akan segera ditumpahkan bagi dosa-dosa dunia tidak akan dihargai oleh para imam dan tua-tua seperti halnya darah binatang yang terus-menerus dibiarkan mengalir. Terhadap kebiasaan inilah Kristus telah berbicara melalui para nabi. Samuel telah berkata, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih daripada lemak domba-domba jantan." 1 Samuel 15 ayat 22. Dia sendiri yang telah memberikan nubuatan ini. Kini untuk terakhir kalinya mengulangi peringatan itu. Sebagai penggenapan nubuatan, orang-orang telah memproklamirkan Yesus sebagai Raja Israel. Dia telah menerima penghormatan mereka dan menerima jabatan Raja. Dalam tabiat inilah dia harus bertindak. Dia tahu bahwa upayanya untuk mereformasi keimamatan yang bejat akan sia-sia. Meskipun demikian, pekerjaannya harus diselesaikan. Kepada orang-orang yang tidak beriman, bukti misi ilahinya harus diberikan. Sekali lagi, tatapan tajam Yesus menyapu peralatan bait suci yang tercemar. Semua mata tertuju padanya. Imam dan penguasa, orang Farisi dan orang bukan Yahudi, memandang dengan takjub dan kagum kepada dia yang berdiri di hadapan mereka dengan keagungan Raja Surga. Keilahian memancar melalui kemanusiaan, memberikan Kristus martabat dan kemuliaan yang belum pernah dia nyatakan sebelumnya. Kristus berbicara dengan kuasa yang mengguncangkan orang-orang bagaikan badai yang dahsyat. Ada tertulis, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun." Suaranya terdengar seperti trompet dari seluruh bait suci. The Desire of Ages, halaman 590-591. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat menyatakan bahwa Allah Bapa adalah Raja alam semesta. Patriarchs and Prophets halaman 36 paragraf 2 menyatakan, Raja alam semesta memanggil penghuni sorga ke hadapannya, agar di hadapan mereka dia dapat menyatakan posisi sebenarnya dari putranya dan menunjukkan hubungan yang ada antara dia dengan semua makhluk ciptaan. Anak Allah duduk bersama Bapanya di atas tahtanya Bapa, dan kemuliaan dari Yang Esa, yang kekal, dan yang ada dengan sendirinya melingkupi keduanya. Jadi, Raja alam semesta adalah Allah Bapa, dan dia punya anak. Nah, apakah yang Allah Bapa lakukan kepada anaknya, dan apa yang Bapa sampaikan kepada seluruh penghuni sorga tentang anaknya? Kita baca dari The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 17, paragraf 2, yang berkata, Sang Pencipta Agung mengumpulkan penghuni sorgawi, bahwa ia akan berada di hadapan semua malaikat, memberikan penghormatan khusus kepada anaknya. Sang anak duduk di atas tahta bersama Bapa, dan kumpulan malaikat kudus sorgawi berkumpul di sekitar mereka. Bapa kemudian menyatakan bahwa ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus harus setara dengan dirinya sendiri, sehingga dimanapun kehadiran anaknya, itu adalah kehadirannya sendiri. Firman-Nya harus dipatuhi dengan kerelaan sebagaimana firman dari Bapa. Dia telah memakaikan anaknya dengan otoritas untuk memerintah penghuni sorgawi.
terutama anaknya yang bekerja dalam persatuan dengan dirinya sendiri dalam mengantisipasi penciptaan bumi dan setiap makhluk hidup yang seharusnya ada di bumi. Anaknya akan melaksanakan kehendak dan tujuannya, tetapi tidak akan melakukan apapun dari dirinya sendiri. Kehendak Bapa akan terpenuhi di dalam dirinya. Allah Bapa, Raja alam semesta, Sang Pencipta Agung, menahbiskan anaknya agar menjadi setara dengan dirinya, sehingga dimanapun anak Allah berada, itu sama dengan kehadiran Bapa, dan apapun yang anak Allah firmankan, itu sama dengan firman dari Bapa. Bahkan Allah Bapa berikan otoritas kepada anaknya untuk memerintah penghuni sorga. Inilah dasarnya Yesus menjadi Raja Sorga. Dan Raja Sorga turun ke dunia menjadi manusia. Namun, meskipun Yesus telah datang menjadi manusia, Roh Nubuat berkata dalam The Upward Look halaman 58 paragraf 6. Keilahian Kristus harus dipertahankan dengan teguh. Ketika Juru Selamat mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Matius 16 ayat 15 dan 16. Cara mempertahankan keilahian Yesus adalah dengan mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah yang hidup, yaitu anaknya Allah Bapa. Sebab Christian Education halaman 77 paragraf 1 berkata, "Ini adalah misteri Allah dalam daging, Allah dalam Kristus, dan keilahian dalam kemanusiaan." Allah yang adalah Bapa dalam daging, yaitu dalam Yesus Kristus, anaknya yang telah menjadi manusia. Inilah makna keilahian dalam kemanusiaan. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus' Name Above All Names, halaman 24 paragraf 5. Keilahian memancar melalui kemanusiaan, memberikan Kristus martabat dan kemuliaan yang belum pernah Dia nyatakan sebelumnya. Keilahian memancar melalui kemanusiaan adalah Allah memancar melalui Yesus, sebab Allah di dalam Yesus. Itu sebabnya Roh Nubuat juga berkata dalam Lift Him Up halaman 226 paragraf 5. Orang-orang Yahudi belum pernah mendengar kata-kata seperti itu dari bibir manusia, dan ada pengaruh yang meyakinkan di dalamnya. Karena nampaknya keilahian memancar melalui kemanusiaan ketika Yesus berkata, "Aku dan Bapa-Ku adalah satu." Kemuliaan Raja alam semesta memancar melalui Raja Sorga, sebab Bapa tinggal di dalam anaknya yang pada akhirnya menjadi korban pendamaian bagi kita, agar barang siapa yang percaya dipersatukan kembali dengan Allah Bapa, sebab mereka akan menerima kehidupan kekal dan dapat tinggal bersama Bapa dan anaknya, yang adalah Raja alam semesta dan Raja Sorga. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, Raja alam semesta, pencipta agung, yang telah menobatkan anaknya menjadi setara dengan dirinya, bahwa dimanapun anak berada sama dengan Bapa berada, dan apapun yang anak Allah firmankan sama dengan firman dari Bapa. Dan anak Allah yang adalah Raja Sorga telah turun ke dunia ini menjadi manusia agar menjadi korban pendamaian bagi kami semua, sehingga barang siapa yang percaya dapat bersatu kembali dengan Bapa dan menerima kehidupan yang kekal. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab oleh kehadiran Roh Kristus, maka Raja Sorga memerintah dalam hati kami. Bahkan seluruh sorga ada dalam hati kami, sebab Kristuslah seluruh sorga itu. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi,
Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.